Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas ya, Mbak warahmatullahi Zizi. wabarakatuh. Saya jauh perjalanannya ke sini Ustadz. Saya dari Pontianak. Bermulanya dari pernikahan. Pernikahan saya Allah jodohkan dengan seorang laki-laki yang saya kenal baik, bertanggung jawab, hormat kepada orang tua saya gitu kan ya. Sampailah kita dikarunia Allah seorang anak laki-laki yang soleh. Di usia 5 tahun pernikahan kita sampai dengan 5 tahun kita selalu saja mendapat ujiannya finansial Ustadz. Finansial tapi alhamdulillah komunikasi kita baik, saling support sampai pada akhirnya saya terpaksa harus dipulangkan ke rumah orang tua saya di Pontianak karena kondisi finansial dan pada saat itu mantan suami izin untuk bekerja di sebuah kota. Sebenarnya tidak ada kebencian di hati saya Ustadz gitu. Cuman saya sebagai wanita dengan segala kekurangan saya harusnya saya mendapatkan hak untuk diperlakukan baik gitu Ustadz. Tiba-tiba saya ditalak lewat WA. Tanggal 28 Juni 2023 itu dalam kondisi saya sedang berpuasa karena besoknya Idul Adha. Karena saya berpuasa jadi saya nggak balas WA-nya gitu kan. Jadi saya biarin aja sampai malam baru saya konfirmasi ada apa begini-gini. Kita bicara dengan baik Ustadz. Dia sampaikanlah unek-uneknya, ketidakpuasannya selama berumah tangga dengan saya gitu kan. Ya udah akhirnya saya hanya minta izinkan saya kembali ke orang tua saya. Izinkan ketemu sama orang tua saya, kembalikan saya dengan baik-baik gitu. Qadarullah Ustadz, tanggal 3 Juli semua rencana Allah memang udah mengaturnya. Ternyata beliau itu sudah menikah dengan sang perempuan itu di tanggal 29 Juni keesokan harinya. Pernikahannya kalau saya nggak salah pernikahan siri gitu ya. Dan yang menjadi kerisauan saya kan tidak mungkin mereka pada saat itu menikah langsung bertemu langsung menikah. Pasti kan sudah ada perkenalan sebelumnya gitu kan. Sampailah saya menuntut hak saya gitu kan. Tolong ceraikan saya dulu. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga public figure Kak Zizi. Saya sampaikan tolong kalau misalnya saya belum selesai masa perceraian saya, tolong hargai karena saya punya anak dan keluarga. Tapi terus diposting kebersamaannya sehingga saya merasa sangat nggak nyaman. Akhirnya saya speak up gitu kan. Intinya sih sebenarnya Ustadz saya pada akhirnya berdamai dengan perceraian itu gitu ya. Kata-kata yang menguatkan saya waktu itu di saat saya sampaikan kepada orang tua saya, Pak, Ma, saya ditalak gitu. Papa dan Mama saya bilang ya sudah surgamu kita ambil kembali gitu. Karena kan surganya perempuan di orang tua ya Ustadz. Tadinya surga saya di kaki suami, saya kembalikan ke orang tua. Papa saya tuh selalu menanti Ustadz. Menanti kapan orang ini datang ke rumah, berbicara, mengembalikan sebagaimana baiknya dia meminta saya dulu gitu kan. Sampai Lebaran hari ketiga, papa saya ngomong, tapi gak pernah ngomong sama saya, ngomongnya sama orang tua saya, Mama. Kenapa ya si A kok gak datang? Apakah si A nanti Lebaran datang ke Pontianak atau enggak gitu kan? Akhirnya qadarullahi Ustadz, ayah saya berpulang. Ayah saya sakit selama kurang lebih 6 bulan, mungkin kepikiran karena saya anak perempuan satu-satunya. Ayah saya berpulang, gimana ya Ustadz, tempat saya bersandar selama ini. Tempat yang saya rasa saya bisa aman saat disakiti gitu ya. Saya bertanya-tanya gitu, saya salah apa sampai diperlakukan kayak begini. Kalaulah memang selama pernikahan salah saya, apakah orang tua saya punya salah? Tolong hargai itu gitu. Dan Ustadz saya yang menjadi ketidaktenangan hati saya merasa menjadi penyebab papa saya meninggal Ustadz. Dan saya dihantui rasa itu sampai sekarang. Karena keinginan dia dipertemukan dengan mantan suami saya untuk dibicarakan baik-baik. Dan saya mohon Ustadz minta doanya. Dan mungkin dalam kesempatan ini saya juga sampaikan bahwa saya sudah memaafkan semua pihak Ustadz.
Bunda, tidak ada rumah tangga yang ingin berakhir dengan perpisahan. Dari awal kita berumah tangga pasti inginnya rumah tangga ini langgeng, betul? Pasti inginnya rumah tangga ini panjang. Tapi apa daya, kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Tidak ada satupun yang terjadi illa biiznillah, kecuali semua atas izin Allah. Maka Mbak Atika, cara mengobati hati atas semua yang telah terjadi, serahkan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Mungkin jalannya harus berpisah. Mungkin harus melalui fase ini. Sehingga Mbak Atika bisa lebih dekat sama Allah. Kadang cara Allah mencintai seorang hamba itu, justru Allah hadirkan luka di hati hamba agar hatinya terbuka. Yang kedua, tentu kalau ditanya bagaimana sikap suami yang seperti itu, tentu jawabannya zolim sekali. Gak ada angin, gak ada hujan, kemudian mohon maaf mengatakan kalimat cerai bahkan lewat WhatsApp. Dan yang paling menyakitkan, hari ini baru bilang cerai, besoknya sudah menikah dengan yang lain. Dan Mbak Atika belajar melepas dengan ikhlas semua apapun yang pernah menyakiti kita. Untuk apa menangisi lagi orang yang pernah menyakiti kita? Setuju? Terlalu berharga hatimu hanya untuk diisi dengan orang yang pernah menyakitimu. Kadang kita harus melepasnya agar hati yang bening ini diisi lagi dengan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayah yang sudah kembali, doakan. Percayalah, ayah juga tidak akan pernah ridho kalau anak perempuannya tersakiti, betul? Sekarang Mbak Atika melangkah lagi, berjalan lagi, tatap masa depan dengan penuh kebaikan, betul? Tutup yang sudah berlalu, tatap apa yang sedang Allah siapkan ke depan. Dan biasanya perempuan yang sudah tersakiti dan dia bangkit kembali, dia akan menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada apa yang telah hadir dalam hidupnya. Amalkan doa ini agar kita mendapatkan ganti yang lebih baik dari apa yang pernah hilang dalam hidup kita. Kita baca doanya, sekali, Bunda sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku, dan gantikanlah semua yang telah pergi meninggalkanku dengan ganti yang lebih baik menurutmu. Amin. Ini doanya Ummu Salamah ketika kehilangan suaminya, yang kemudian Allah gantikan suaminya Ummu Salamah dengan laki-laki terbaik di dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua yang telah hilang dan pergi Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima. Saya anak yatim piatu dari kecil. Beberapa bulan terakhir ini saya sedang mengurus perpisahan saya dengan suami saya. Dan prosesnya lumayan rumit ya, karena kan mantan suami saya ini seorang anggota. Saya menikah baru 2 tahun dan sudah dikaruniai anak usianya 1 tahun setengah. Nah, saya memutuskan untuk berpisah
Karena suami saya ini sudah menggunakan banyak uangnya untuk berjudi, Ustadz. Dan yang terakhir ketahuan saya memutuskan untuk pisah karena dia sudah berselingkuh 2 kali. Dan yang terakhir dengan perempuan sudah berpacaran gitu ya, dengan perempuan lain 5 bulan yang saya ketahui, Ustadz. Suami saya juga secara diam-diam saat saya tidur menggunakan akun saya untuk mendaftarkan pinjaman online. Ada beberapa akun pinjaman online, itu totalnya hampir puluhan juta. Dan itu menggunakan nama saya. Nah, saat beberapa bulan mengurus pisah ini, suami saya juga kan menggunakan, saya menjual rumah, Ustadz. Rumah orang tua saya, jadi rumah waris. Nah, beliau juga menggunakan uang waris saya ratusan juta totalnya. Saya juga digunakan untuk hal tersebut gitu ya. Nah, saat mengurus pisah ini, saya bilang sama suami saya untuk membayar hutang itu karena janjinya dia meminjam. Dan jawabannya, demi Allah semua hutangnya akan saya bayar. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana saya menjelaskan ke calon mantan suami saya kalau uang yang sebelumnya dia berikan setelah menikah adalah nafkah. Sedangkan itu kan kewajiban dia sebagai suami untuk menafkahi istri dan anaknya. Sedangkan hutang itu kan kewajibannya untuk membayar. Dan yang kedua, setelah saya mengurus proses perpisahan ini, dia tidak menafkahi anaknya sudah 3 bulan gitu, Ustadz. Bolehkah Ustadz saya meminta bahwa dia harus menafkahi anaknya? Bukan untuk saya, tetapi saya takut, Ustadz, karena itu adalah kewajiban dia. Dan yang ketiga, Ustadz, berdosakah saya tidak mempertahankan rumah tangga ini? Mohon Ustadz untuk jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda. Ada 3 pertanyaan yang beliau tanyakan. 1 terkait dengan nafkah. Ingat, seorang suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah itu dibagi 2. 1 yang sifatnya lahir, 2 yang sifatnya batin. Kalau boleh dibagi dalam 3 bagian. 1 ketenangan, itu nafkah. 2 keamanan, itu nafkah. Dibagi dalam 3 bagian, sandang, pangan, papan. Seorang suami wajib memberikan pakaian untuk istrinya. Seorang suami wajib memberikan makan untuk istrinya. 3, seorang suami wajib menyiapkan tempat tinggal untuk istrinya. Terlepas mau ngontrak, mau ngekos, mau beli, mau nyicil, pokoknya ada tempat tinggal yang harus disiapkan. 1 ketenangan, 2 keamanan, syukur-syukur yang ketiga kenyamanan. Maka tidak boleh menghitung, kan aku juga ngasih sama kamu, lain urusan. Adapun dia minjem sama kita, itu urusannya hutang. Dan terus kita punya kewajiban untuk menagihnya. Kecuali di awal memang ini harta-harta bersama. Tapi kan beliau udah bilang, ini harta izin, hasil waris dari orang tua beliau. Ini harta dipakai buat judi online, dipakai buat mabuk, dipakai buat selingkuh. Maka masuk pertanyaan kedua, Aa, berdosakah aku meminta pisah dari suamiku yang seperti ini? Tidak. Kenapa? Jelas-jelas zolim. Jelas-jelas ada alasan yang kuat. Kecuali memang pada akhirnya dia mau berubah. Maka Mbak, kalau dirasa gak ada perubahan, kalau dirasa gak ada perbaikan, dan Mbak ngerasa gak kuat dengan rumah tangga ini, Mbak punya hak untuk meminta berpisah. Karena itu untuk kebaikan yang bisa kita hadirkan. Dan yang ketiga, ingat, tidak ada mantan anak, tidak ada mantan ayah. Sampai kapanpun melekat darahnya, sampai kapanpun melekat namanya, betul? Maka seorang ayah
Walaupun engkau sudah berpisah dengan istrimu dan engkau punya anak, engkau masih punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada siapa? Anak. Dan cukuplah berdosa jika ada seseorang yang melalaikan tanggung jawabnya kepada yang ditanggungnya. Mbak, jangan khawatir, berjalan terus. Hidup memang pilihan, kita butuh hidup untuk lebih baik ke depan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa, sebenarnya namanya Anissa Mbak. Anissa. Beberapa minggu yang lalu saya baru berduka kehilangan kakak saya yang pertama. Dan dari tahun 2022 saya kehilangan 3 orang sekaligus. 2022 sampai 2025. Yang tahun 2022 saya kehilangan adik saya. Waktu itu masih zaman COVID ya Pak. Adik saya telepon, katanya saya pingsan Kak kemarin. Bilang, kenapa? Nggak tahu, ini saya sudah di rumah sakit katanya. Ternyata hanya ada cairan di otaknya. Dan dia bilang dia senang karena bukan kanker dan tumor. Dia sudah bilang alhamdulillah yuk katanya, bukan kanker dan tumor katanya gitu. Adik saya itu nggak bisa dihubungi karena alasannya tidak boleh kena radiasi handphone kan. Saya tunggu, saya keluar dari rumah sakit. Siangnya saya ditelepon suaminya, dia langsung koma. Kejadiannya cepat sekali Pak Ustadz, karena belum pernah sekaget itu kan. Karena saya sangat dekat dengan adik saya. Lalu dia bilang, katanya suaminya bilang, ini Ina koma Kak Nisa katanya. Saya shock dan saya karena sudah sangat dekat sama adik saya sempat seperti orang waktu itu. Jadi saya guling-guling di lantai. Jangan ambil adik saya sempat berkata seperti itu Pak Ustadz. Karena kata dokter udah nggak ada respon sama sekali. Nah di situ karena hari Jumat akhirnya dilepaslah alat-alatnya. Di situ dia sakaratul maut, mukanya merah, dan saya mesti mengikhlaskan adik saya. Kata suami saya, udah Nis katanya, jangan, kamu harus ikhlas katanya gitu, jangan nggak terima gitu kan. Itu saya lihat ibu saya yang sangat drop, sangat down melihat anaknya meninggal kan. Setelah itu, setelah dikubur, saya pergi bersama ibu saya. Ibu saya bilang, Anissa sekarang kamu adalah anak yang paling kuat katanya gitu. Karena kakak saya kan sakit-sakitan juga. Iya Bu, iya gitu. Setelah 1 tahun kemudian, hari Idul Fitri Pak Ustadz, hari Idul Fitri setelah ibu saya sholat subuh tahun 2023, ibu saya tuh sesak napas. Subuhnya itu saya lagi siap-siap mau sholat Idul Fitri, saya ke kamarnya, saya lihat dia cuman duduk di samping di kasurnya. Bu kenapa Bu, seperti orang yang ngorok ya Pak Ustadz istilahnya, batukin aja saya bilang gitu. Tapi dia diam aja Pak, diam. Saya sempat bawa ke mobil. Di perjalanan di mobil saya mau ke rumah sakit. Di setengah perjalanan ibu saya, keponakan saya juga di belakang teriak gitu Pak. Dan saya sempat dengar ibu saya bilang la ilaha illallah gitu Pak. Di rumah sakit perawatnya bilang ibu saya udah nggak ada waktu saat itu Pak. Di situ saya nangis di tangga sama keponakan saya kan. Saya cuma nangis. Dan saya teringat perkataan ibu saya waktu itu, ternyata memang saya jadi anak harus yang paling bertanggung jawab.
Dan seminggu yang lalu juga kakak saya meninggal, umurnya baru 41 tahun karena darah tinggi dan kena ginjal Pak. Sehingga dia memang 1 tahun ini sudah sakit. Berarti 3 tahun berturut-turut. Iya Pak Ustadz, 3 tahun 2022 Ade, 2023 ibu, 2024, 2025 ini kakak saya. Sebenarnya saya ini sering dikasih ujian. Dan saya menganggap ujian itu yang berat-berat sudah saya lalui. Dan itu yang menguatkan saya. Saya juga punya keponakan 2 yang saya urus di rumah dan mau saya sekolahkan. Dan juga anak-anak saya 3 di rumah. Itu Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau tanyakan, kenapa Allah memberi saya ujian ini Pak Ustadz? Ya Bunda, ternyata ujian yang kita rasa berat hari ini, mohon maaf, di luar sana ada orang yang ujiannya lebih berat daripada ujian yang kita rasakan. Setuju? Maka saya tidak akan pernah berhenti mengatakan, kenapa Allah menguji kita dengan ujian seberat itu? Karena Allah tahu kita sekuat itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Setiap ujian ditakar, diukur dengan kemampuan. Setuju? 2, tentang kematian. Mohon maaf, kematian itu kepastian. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita semua akan bertemu dengan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, yang berjiwa, pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Dan tolong catat baik-baik. Ada 3 misteri kematian yang sampai saat ini kita tak akan pernah tahu jawabannya. 1, waktu kematian. Tidak ada yang tahu kapan kita diwafatkan. Tua, muda bukan ukuran. Karena mati bukan nomor urut, tapi mati nomor cabut. Adik beliau lebih duluan dipanggilnya, kemudian ibu, kemudian kakak. Kalau secara urutan harusnya ibu dulu, tapi tidak. Allah paling tahu waktunya. Yang kedua, tempat kematian. Tidak ada yang tahu di mana kita diwafatkan. Betul? Semua buminya Allah, dimanapun wafatnya, misteri, hanya Allah yang paling tahu. Dan yang ketiga, asbabul maut, sebab kematian. Tidak ada yang tahu sedang apa, di mana, lagi ngapain kita meninggal. Tapi yang jelas, kita diberikan kabar. Kata Nabi SAW, seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Apa di antara amalan yang akan meringankan sakaratul maut? Salah satunya sedekah. Salah satunya berbuat baik kepada orang lain. Dan betul, ternyata punya hati yang tenang, sabar, ikhlas, itu juga salah satu yang akan meringankan sakaratul maut kita. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Belajar, jangan membenci. Hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Belajar memaafkan. Ternyata hati yang pandai memaafkan akan meringankan sakaratul maut yang datang dalam hidupnya. Jangan mendendam, jangan menyimpan luka di hati. Kita butuh tenang. Bukankah yang Allah panggil adalah orang yang tenang? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mohon maaf, satu musuh tidak akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Lebih baik memaafkan daripada menyimpan kebencian.
kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Ya, maka Allah tak meminta kita menyenangkan semua orang. Tapi yang pasti Allah meminta kita untuk tidak menyakiti setiap orang. Kalaupun kita disakiti, maafkan. Belajar lebih tenang, agar hidup kita tenang dan wafat juga dalam keadaan tenang. Husnul khotimah. Kanisa, terima kasih sudah datang di kajian hati. Doakan terus adik, ibu, kakak yang sudah kembali. Percayalah doa dari teteh untuk orang yang telah wafat, insya Allah akan jadi kado terindah untuk mereka di alam kubur. Dan sekarang teteh harus mengurus anak dari adik, dari kakak. Jangan khawatir, karena masing-masing anak punya rezekinya. Dan biasanya ujian ngurus anak yatim itu memang tidak mudah. Ujiannya berat, ujiannya juga berat, sangat berat. Tapi ya begitulah rumusnya. Makin berat ujiannya, makin besar juga pahalanya. Insya Allah.